Metro. Ya. Jadi saya akan nambahkan apa yang tadi belum disampaikan. Yang pertama, supaya tidak ada pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba ada kuasa hukum yang lain. Tadi Mas Refli sudah menyampaikan bahwa nanti penyampaiannya adalah atas nama Troya. Ya, Troya itu Tifa Roy Advocates. Ya. Nah sekarang kalau teman-teman udah kok ada nama baru Tokham. Ini bukan nama baru Tokham. Kalau teman-teman perhatikan, Pak Yayan, Bu Erdiana, Pak kemudian Simbolon. Ya Pak itu selalu ikut ketika pemeriksaan saya sejak awal. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan ketika pemeriksaan di Polda Metro Jaya, di samping didampingi teman-teman dari Bang Refli, juga terus terang saya sebut teman-teman dari TAKA, ya, Bang Fasiludin, saya selalu didampingi juga. Oleh tadi ini ada persatuan dari semuanya. Dan waktu itu adalah ketika saya hormat betul ya kepada bapak-bapak purnawirawan TNI, ya, Pak Narto, kemudian ada juga Pak Mur, ada kemudian juga ada mantan hakim ya Pak Manur Sam juga, kemudian banyak banget ya sampai dengan 17 yang ada di sini. Kemudian malah beliau-beliau itu bilang, Mas, ini kami geram selaku warga masyarakat. Jadi di situ warga masyarakat. Bagaimana caranya? Kemudian warga masyarakat bisa ikut memberikan masukan kepada. Nah, kemudian para kuasa hukum kami kemudian berembuk supaya tidak kemudian berat pada tim yang sudah ada sebelumnya TAKA, supaya tidak berat pada Troya, maka di sini ditangani oleh Tokham. Jadi clear ya, anunya apa posisinya. Jadi kita adalah satu adalah kita semuanya bersatu untuk menyampaikan ini. Tadi secara teknis sudah disampaikan juga oleh Pak Yaya tentang bagaimana status dari perkara perdata itu. Dan sudah jelas, ya, kita tidak mencari duit. Tuntutannya hanya 100.000, ya, kan itu. Jadi bukan jutaan atau bahkan miliaran. Ini adalah untuk mengingatkan pemerintah, mengingatkan Polda Metro, karena dalam KUHP yang baru, ya, di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2025, ya, di pasal 23 ya, itu KUHP di pasal 23 itu poin 7 itu jelas betul bahwa aparat itu juga bisa dipidana. Ada aturannya di situ kalau melakukan abuse of power. Jadi saya kira tambahan saya sementara itu dulu, ya. Kalau di luar kewenangan tuh, jadi artinya nanti kita akan sampaikan lagi ketika pada Troya. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi saya untuk bapak-bapak dari Purnawirawan TNI bersama dengan Tokham dan juga ada ahli pidana juga yang membantu saya waktu itu ketika diambil kesaksiannya Pak Dr. Kandidat Didit ya Wijayanto. Terima kasih. Ya, asli atau palsu? This is the question. Bukan apakah Mas Roy melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau fitnah. Harusnya kalau pakai urutan yang baik itu diselesaikan dulu pembuktian ijazah palsunya dalam kasus perdata citizen lawsuit di Solo atau Surakarta, atau Barreskrim tidak cepat-cepat menghentikan penyelidikan pada tanggal 22 Mei 2025 yang lalu. Harusnya mereka menyelesaikan dulu secara solid berdasarkan putusan pengadilan bahwa ijazah itu palsu atau asli. Tapi yang kita lihat sekarang adalah alih-alih membuktikan ijazah itu palsu atau asli, yang terjadi adalah Mas Roy ditersangkakan, kemudian dianggap melakukan fitnah, ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Dr. Tifa juga begitu, Rismon juga sebelumnya begitu. Kita tidak tahu apakah nanti RJ-nya akan diterima atau tidak. Kemudian di klaster 1 ada Rustam Effendi, Rizal Fadila dan Kurnia Royani. Dan hari-hari terakhir ini mainnya main pinggiran lagi, ya, gosip-gosip, isu-isu dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak mau melayani hoax seperti itu. Kita kembalikan pada real sesungguhnya dengan meletakkan masalah pada sesungguhnya apakah ijazah itu asli atau palsu. Karena sepertinya pihak sana sengaja untuk membeceki arena ini pada hal-hal yang tidak substantif. Kami kembalikan pada hal yang substantif. Nah, substansi yang sudah kami bahas adalah banyak agenda. Kami sudah pernah meminta 709 daftar barang bukti atau dokumen yang katanya disita oleh Polda Metro Jaya, dan itulah yang menjadi dasar untuk mempertanyakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Saya menyebut dua saja karena mandatnya cuma dua ya. Kami minta daftarnya ke PPID Polda Metro. Karena itu dalam kesempatan ini
saya ingin meminta saudara Al-Kafiri untuk menyampaikan ini, dan kemungkinan kalau tidak diperkenankan menggugat mereka ke pengadilan Komisi Informasi Pusat, dan success story-nya banyak termasuk dari Bonatua Silalai. Silakan. Saya selaku salah satu dari dua prinsipal mengaturkan apresiasi yang terima kasih banyak sekali atas upaya dari para kuasa hukum kami, ya, di bawah koordinasi Mas Henry Harun di Troya, ya, ada Pak Ramdansyah, ada juga Pak Al-Katiri pakai K, ya, nggak pakai I, ya. Kemudian ada juga Pak Hirawan, kemudian ada juga teman-teman yang lain, ya, ada, termasuk juga Pak Yahya yang juga ada di Troya. Jadi intinya adalah Pak, kami tetap melakukan sesuai dengan koridor hukum yang lurus, ya. Kami tidak mempedulikan hoax atau isu-isu murahan. Sekali lagi saya katakan isu murahan yang ada sekeliling. Kami tetap fokus kepada bagaimana kita membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Akan halnya kalau misalnya teman-teman tanya, Mas fokus kok harus ke MK, harus ke KIP, harus ke citizen lawsuit. Nah, itu justru fokusnya di situ. Semuanya itu polanya adalah tentang ijazah ini, bukan untuk dibelokkan ke isu-isu yang murahan, hoax 50M, hoax apalah itu enggak. Kami sama sekali tidak akan melayani, dan jangan harap ya kami akan melayani isu-isu receh ini. Enggak perlu. Kita meresponnya cukup dengan statement saja. Karena mereka hanya menyampaikan ini. Kalau mereka menantang, kenapa kok tidak dilaporkan? Enggak, kita justru melaporkan yang ini. Kita serius kembali ke gawangnya. Ya, membuktikan ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Itu sudah clear. Jadi sekali lagi ya teman-teman semua, fokus pada press conference dari Troya saat ini ya, Tifa Roy Advocates kali ini adalah kita menentukan apa-apa langkah yang nanti akan dilakukan. Termasuk juga ada gugatan CLS, kemudian juga sama juga jadi dari Tokham tadi juga ada gugatan CLS atas nama 17 senior atau purnawirawan TNI. Ini juga dari Troy juga ada juga dari sahabat kami Pak Hedi Mulyadi yang nanti akan juga menyampaikan. Ada ke KIP kita tegas ya, sekali lagi Ombudsman juga akan kita lakukan lagi. Jadi sekali lagi meskipun ini pun sudah saya bongkar habis ya soal yang WA palsunya Dr. Tifa itu, dan itu sudah saya sampaikan. Jadi saya kira itu nggak perlu dibahas lagi, dan kita tetap menyemangati. Saya last statement saja, kita tetap semangat dengan Dr. Tifa ya. Oh iya, karena Dr. Tifa itu teman-teman lihat, tetap semangat dengan bukunya, yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Nah ini, jadi ini adalah pembedah otak. Ya, membedah otaknya Jokowi. Ya, itu menunjukkan apa? Dr. Tifa tegar, ya, kemudian tetap concern sesuai dengan semangat, tetap istiqomah. Dan kalau hari ini dia datang, memang tadi juga WA pribadi juga, Mas, tolong sampaikan hari ini saya tidak menggunakan karena harus menyelesaikan banyak hal. Iya, kita doakan disertasi doktornya Dr. Tifa di 2 tempat itu akan lancar dan sukses, dan apa yang sudah dilakukan kemarin ketika melakukan bukan hanya kontemplasi tapi melakukan juga dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu juga akan mendapatkan hasil terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya teman-teman semua. Jadi yang ingin saya sampaikan itu saja, maju terus untuk Troya ya, maju terus juga untuk Tokham, dan maju terus juga untuk teman-teman yang ada di seberang untuk Taka, karena kami prinsipnya tetap bersatu semuanya ya, termasuk juga dengan Pak Rizal Fadila. Kemarin saya ketemu, kami bikin konten lucu-lucuan di Masjid UGM ya. Kemudian Mas Rostam saya ketemu ketika wajib lapor. Dr. Tifa saya ketemu langsung di sini sebelum beliau press conference soal WA. Jadi makanya kita bongkar soal WA itu clear banget. Dan teman-teman, ini ada yang menarik dikit aja. Ada yang menarik meskipun tadi saya nggak mau terjun ke soal isu itu ya. Ada di Get Contact sekarang sudah muncul lagi. Kalau teman-teman lihat di nomor yang siapa nomor itu, ternyata muncul lagi nama. Nomor itu pernah didaftarkan di Get Contact ya. Oh iya, ya. Di Get Contact atas nama Termul yang terkenal. Nah, Termul yang terkenal itu adalah nomor yang WA itu. Ya, jadi tidak hanya penipu, tapi muncul satu nama. Saya nggak akan membacakan di sini namanya, tapi teman-teman cek aja di Get Contact. Dan ini jawaban dari Get Contact.
Siapa namanya? Ini. Oh, aduh. Sorry. Ya, tapi nggak boleh. Ini get contact. Get contact ini tidak apa-apa. Ini get contact loh ya. Jawaban dari kerjaan dan ada juga yang menunjuk perkara ini palsu atau tidak, kita nggak menyebarkan hoax. Nanti kita ngikut-ngikut dituduh menyebarkan hoax. Padahal tidak. Ya, ini dari get contact aja. Oke, saya kira itu. Ya, jadi jelas kami tetap bersatu. Terima kasih untuk Troya, terima kasih untuk Tapham, terima kasih juga untuk TAKA dan Pada. Oke.